warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di tempat ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya mungkin ada berapa bulan dari sini? Sampai tahun lebih, tahunan. Lama ya? Iya, belum pensiun. Nanti 12. Pensiun sampai saya pensiun. Materi terakhir jenazah. Jenazah. Lama banget. Iya. Banget lamanya. Kalau masih akan Alhamdulillah saya ini jam 2. di tempat ini untuk ya berbagi sharing dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita. Saya sudah 60 tahun, mungkin sudah tidak menunggu waktu, sehingga kita juga perlu masing-masing untuk hidup muhasabah. Ada yang suka muhasabah hidup ini. Sempat belum? Sempat. Yang dihitung apa ya? Sulate, ketemu berjamaah atau Gitu. ini duit lambat aku. Kehidupan akhirat. Terus begini. Kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu sudah sempat dipikirkan gitu. Sudah Usia 60 ke atas harus. Seharusnya. Tapi kadang-kadang kan udah. Kadang-kadang itu ya semuanya hidup ini dilewati ngalir gitu saja. Bapak Ibu sekalian, kita memang perlu untuk menghitung antara hidup ini kira-kira wis badi atau dulu. Di sana Lagi, kira-kira sewaktu-waktu dipanggil itu sudah siap menempati surga atau minta ditunda? Kira-kira minta ditunda enggak? Sewaktu-waktu kita dipanggil itu minta ditunda atau siap? Terus umumnya kita ditunda Pak. masih minta ditunda itu betul? Umumnya gitu. Lagi, minta ditunda itu kira-kira untuk melengkapi tobat, nopo ingin menikmati kehidupan dunia. Nambah makan sampai kurang. Oleh karena itu Allah sudah mengingatkan pada kita di dalam surat Al-Hasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Mati dengan ayat ini. Mati. Kita diingatkan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi kita itu harus memperhatikan yang sudah kita kerjakan ini untung apa tidak untuk kehidupan dari akhirat. Apakah hanya untuk dipikirkan kehidupan dunia saja? Atau masih sempat untuk dihitung-hitung, oh ini kehidupan dunia saya itu ternyata masih rugi, diberi kesempatan untuk hidup melengkapi kebutuhan kehidupan kebahagiaan akhirat tapi belum dilakukan. Itu kalau seperti itu. Kalau tidak seperti itu ya dilalui begitu saja, biasa-biasa saja. Juga tidak ada progres yang lebih baik juga tidak ada. Nah, oleh karena itu melalui ayat ini kita diingatkan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat, berarti yang sudah kita kerjakan.
baik itu berkaitan dengan hablum minallah atau hablum minannas, dan juga terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ini sudahkah kita hitung-hitung apa yang diperbuatnya itu untuk hari esok, yang hari esok itu hari kiamat, hari akhirat itu kebagian apa? Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menghitung-hitung itu harus ada bandingannya. Harus ada bandingannya. Contoh misalnya saja kita menghitung sholat wajib itu bandingannya antara yang kita kerjakan dengan idealnya. Kenapa? Terhadap sholat wajib itu yang 5 waktu itu kan antara yang kita kerjakan itu kan kudu dibandingkan kalau idealnya itu apa? Sholat wajib yang 5 waktu idealnya apa? Satu berjamaah, tepat waktu. Terus apa lagi? Ojo kurang toh. Khusyuk. Jadi misalnya gini, sholat berjamaah itu sholat wajib itu dilakukan tepat waktu. Dasarnya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sudah ditentukan waktunya. Terus yang kita hitung apa? Kita itu sudah tepat waktu atau belum? Apa sering diolor-olor? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cik, moco lagi. Adanya sampai pakai wudu. Terus berwudu pakai pais, tekan masjid, telat. Berarti kita bandingkan tepat waktu itu dengan kondisi yang kita lakukan, telat atau orang. Jadi dengan dibandingkan itu terus kita hitung-hitung 5 waktu sehari ini telat piro. Seminggu telat piro. Seminggu berarti 5 minggu. 35 itu telat piro. Jadi kita bandingkan itu gitu. Terus yang kedua, jamaah. Itu tadi kan baru tepat waktunya, bisa di rumah, bisa di musola, bisa di masjid. Dan enaknya sholat itu boleh dilanggar. Kalau yang lain kalau sholat itu boleh dilanggar. Di masjid ya boleh, dilanggar ya boleh, di musola ya boleh, di surau ya boleh. Yang kedua, berjamaah. Target kita apa? Oh, berjamaah. Berarti jamaah 5 waktu. Jamaah 5 waktu. Sehari ini kita tidak berjamaah berapa kali? Alasannya apa? Hujan, oh masih boleh. Hujan. Tapi ada orang yang aku di mobil kok, hujan tidak halangan, jadi tetap berangkat. Mobil itu untuk dinikmati, bukan untuk disimpan. Jadi mikirnya diubah. Akhirnya mobil itu dipakai fasilitas memudahkan diri untuk bisa berjalan. Itu berapa kali? Dalam seminggu itu yang seharusnya 35 kali itu tidak berjamaah berapa kali? Loh, kenapa sih harus berjamaah? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa 20 derajat. Karena sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Itu yang dipakai bandingan. Rugi ya, sholat di rumah itu satu kebaikan, berjamaah itu 27. Seminggu
sholat jamaah 30 jamaah tidak ikut, berarti rugi kilo. Itu menghitung, ada bandingannya. Kemudian khusyuk, sholat khusyuk. Kita hitung berapa persen kita sholat itu nyambung. Ketika Allahu Akbar ini sudah nyambung dan bahwa Allahu Akbar ini kita paham Allah yang maha besar itu hanya Allah, yang patut kita sembah hanya Allah. Terus kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama bainal masyriqi wal maghrib. Nyambung dari yang dibaca dengan yang dipikirkan. Bisa jadi mulutnya baca, tapi pikiran sedang mau ada penjuru pakai kuku. Terus pada sini ini Allah baik-baik, tapi pikirannya sandal yang jogo ciannya. Mungkin betul. Terus kira-kira seberapa persen kita itu nyambung? Nah ini perlu kita evaluasi. Jika ditemukan ada perbedaan antara sholat kita dengan pikiran kita yang belum nyambung, maka kita harus menentukan target. Saya dalam 2 hari ini sudah harus bisa paham betul terhadap doa iftitah saat ini. Dengan maknanya. Target 2 hari ini saya berupaya menyambung doa iftitah dulu. Doa iftitah berhasil, ditambah 2 hari berikutnya Al-Fatihah. Berikutnya bacaan sujud ruku, karena di yang ayat-ayat Al-Quran itu, surat-surat itu kan mungkin semakin banyak bacaannya, kalau belum paham bahasa Arabnya kan agak susah. Maka didulukan bacaan sujud ruku, Surat yang pendek atau surat yang sering dibaca, yang sering dibaca. Nah, syukurnya sering dibaca itu inna a'tainaka maksudnya itu paling cepat untuk segera dipahami kalau inti ayatnya. yang ngerti artinya. Berikutnya kita coba dan tadi itu yang sholat wajib, sekarang sholat apa pun targetnya kira-kira seberapa ya kita sholat sholat sunnah rawatib, sholat apa berapa targetnya? Itu kan hadisnya itu kan 12 ya. Man sholat sunataini asyara rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga. Kan idealnya begini, jadi kita membandingkan ini dibandingkan dengan yang ideal. Idealnya itu 12 itu kapan saja? Bulan itu rekan bulan itu wonten sing dulure jadi dokter spesialis, kanca pengawas. Dokter spesialis cukup pinter, agak sing cocok, banyak orang yang istilahnya jodoh. Akhirnya minta dokter itu. Sekarang kan kita jadi kita dari fase pertama itu dirujuk ke spesialis, sama pilih sopo, oh dokter ini kan gitu. Nah itu akhirnya duit itu wakil, tapi hidup itu rasanya tidak enak.
ada yang kurang, duit mati. Terus akhirnya dia kan juga dokter spesialis, banyak melayani orang, gak kok bersolat jamaah, orang kok berngaji, gak kesini orang kok ber. Jadi kemudian rasanya nggak nikmat, duit yang terus akhirnya dia menetapkan saya harus bisa sholat berjamaah. Setiap seminggu saya harus bisa ikut pengajian. Setiap seminggu sekali. Jadi ada target. Akhirnya pasiennya yang menyesuaikan, Allahu Akbar, ditinggal dulu. Dan pasien harus berontak, ternyata ya bisa menyesuaikan. Di Tuban itu saya kalau periksa ke dokter saraf, Pak Dokter Taiful itu gitu. Jadi begitu ada dulu, dia izin keluar sholat dulu. Sekalipun pasiennya banyak, sholat dulu. Nanti dilanjutkan setelah sholat. Gitu, jamaah yo menyesuaikan, yo memaklumi. Terus yang jamaah itu sholat dia ikut sholat, ikut menyesuaikan. Nah itu berarti ketika Allah memberikan ilmu kepada kita diberi ilmu. Itu bukan ilmunya yang mengatur kehidupan kita, tapi kita yang mengatur profesi tadi itu kita yang ngatur. Bukan profesinya yang ngatur kita. Ojo sholat saya ini jono pasien beliau. Ojo susu ini saya ini jono pegawai cek rumah ini. Itu profesi kita yang ngatur. Nah, seharusnya kita yang mengatur. Saya punya profesi ini, tapi jangan sampai diatur oleh profesi. Gitu. Oleh karena itu sibuk bisa dibuat, tidak sibuk bisa dibuat. Oh, selanjutnya tadi sholat duha itu sudah rutin dilakukan apa belum? Perlu ada target dari sholat duha itu? Perlu. Kalau perlu berarti kita juga mengupayakan targetkan dulu apa rakaat atau berapa itu mau ditargetkan masing-masing kita berbeda. Berikutnya sholat tahajud. Sholat tahajud. Targetnya setiap hari atau setiap hari? Ditargetkan setiap hari. Mengapa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagi. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Surat apa itu? Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Furqan. Surat Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan orang-orang yang melewati malam itu dia bangun untuk berdiri dan sujud untuk beribadah. Di sini wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan, supaya kita berada pada derajat yang tinggi. Dan khusyuk itu lebih mudah di waktu sholat lain, karena sebelum sholat itu kita tidur kami ngerokok. Dari sholat lain itu cenderung mikir apa yang terjadi. Itu lebih cenderung orang sholat itu kan gangguannya mengerjakan sesuatu belum selesai, gak ketemu, terus sholat, kepikir boleh, kepikir, terus dilanjut setelah sholat, terus solusinya belum ketemu,
pas sholat ketemu. Assalamualaikum, terus cepet-cepet melayu komedi solusi ini lalu. Tapi ini sholat lain itu lebih mudah karena tidak dipengaruhi sebelum apa-apa yang belum dikerjakan. Dan itu hening posisinya. Ini harus ditargetkan juga. Kalau ditargetkan itu menjadi sesuatu yang harus dicapai, membandingkan antara apa yang kita kerjakan dengan kondisi ideal. Baru setelah itu kok dianggap mengurangi ya targetku belum tercapai. Nah, akhirnya besok kita perbaiki. Puasa wajib jelas, puasa sunnah itu ada apa saja? Senin Kamis, Daud, ayam lebih. Target kita kira-kira yang mana? Daud. Berat. Berat itu yang bisa dibuat, tidak berat yang bisa dibuat. Kalau nanti itu berapa tahun ya, berturut-turut kondisi apapun terlalu penataran misalnya, penataran di Jakarta ya tetap saya lakukan, itu ya tetap ada solusinya, tidak ada kendala. Kalau terjadi resepsionis, mohon maaf, saya ingin dibungkuskan waktu makan malam itu, minta dibungkuskan untuk nanti sahur. Oh aja Pak, nanti datang di kamar sesuai jamnya, gitu. Malah bukan terus dibungkus nih waktu makan malam, maghrib nanti dibungkus nih boten. Nanti Pak datang di kamar malah begitu. Nah, itu ketika saya mencoba melakukan puasa Daud itu tidak ada kendala. Tugas di mana saja itu solusinya ada. Turunnya naik oleh Tuhan. Puasa Daud itu rezeki itu teko ae. Sing jenenge apa jenenge apa berkat. Ya berkat rupa, berkat gaya sahur niku kita harus sugih kan. Ini lagi orang masak, orang luru kadang-kadang sego siji nggak bawa luru. Belangan itu tak masak aja. Nah ini kita targetkan. Sangganan proses Senin Kamis kan? Sangganan proses Senin Kamis. Tapi kadang-kadang itu digoda. Begitu kita bangun, durung ono sego, durung ono lalu, itu dicoba. Kadang-kadang itu begitu. Agak saya terus tangannya kekeringan, ya sesuk dari nanti. Kemudian, nah ini penting, tilawah Al-Quran ini. Target kita berapa ya? Targetnya one day one juice. Kira-kira bisa nggak? Satu hari satu juz bisa. Bisa ya. Saya lupa melihat itu setengah jam itu. Wayang ngaji itu dulu api. Terus api itu dulu api. Api berangkat sholat itu dulu api. Ini setengah jam kadang-kadang cepat. Kira-kira ngaji 40 menit kira kembali. Kira halaman 10 lembar. Sampai 40 menit 10 lembar. 10 jam Pak. 10 jam. Saya itu Satu juz 10 lembar. satu juz 10 lembar atau 20 halaman. Satu halaman itu 2 menit rata-rata. Sekitar 40 sampai 45 menit. Lah kalau kita sudah merencanakan ada target one day one juice, itu berarti kalau kita rencanakan dari sholat harus susu mulai 5 halaman. 5 halaman berarti berapa menit? 4 halaman.
5 waktu kan 4 halaman. 4 halaman itu 1 halaman 2 menit berarti 8 menit. 8 menit. Lompalan ya, ngaji 8 menit kan lama dibanding kalau mau dia. Buka HP jam-jam. Lagi berarti kan 8 menit. Atau kalau zuhur kasupan cukup sehari diganti 16 menit. Zuhur asar kasupan bar maghrib antara maghrib sampai isya langsung 10 halaman. Nah itu insya Allah terlalu. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat bagi para pembacanya. Lu kamu mencoba mengambil syafaat itu Al-Quran Enggak dapat syafaat dari ini harus juga ditargetkan. Insya Allah kalau itu sudah betul-betul enteng dilakukan itu enteng. Nek saat ini pada umumnya orang membaca Al-Quran itu kata-kata yang saling muncul nopo pahami. Kata-katanya rasanya bangga habis aku mempelajari sak ini ayat, aku akan sak ini kali. Kata kan, lah padahal Al-Quran itu Hudalil mutaqin. Hudalilnya sudah mutaqin. Lah kapan jadi petunjuk ilmu diwaca kok gak paham. Maka perlu tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran ini sekarang itu sudah banyak kemudahan. Penjenengan kalau bukan ini apa namanya? Ini adalah aplikasi Al-Quran ayat ini dari Arab Saudi. Jadi halamannya itu persis dengan Quran yang dicetak di Madinah. Halaman-halamannya. Terus misalnya saja kita di ayat-ayat ini misalnya ingin tahu, kita ingin mempelajari lebih dalam, pakai tafsir apa? Tafsir Al-Marawi, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, tinggal klik ayat ini. Tafsir Ibnu Katsir. Sudah keluar tafsirnya. Untuk ayat ini lengkap. Nah, tergantung kita butuhnya apa itu. Terus ayat berikutnya, kemudian tafsir Jalalain. Misalnya kita buka tafsir Jalalain, Indonesia tafsir Jalalain, ada. Sekarang itu diberi banyak kemudahan. Di HP bisa. Di HP bisa. Di HP ini pulau instan ini pun wonten. Artinya ayat ini di HP juga bisa. Atau kita ambil tafsir yang lain. Tafsir Ibnu Katsir yang berbahasa Indonesia. Wonten. Tinggal instan saja. Sehingga ini banyak kemudahan kalau kita targetkan. Sudah targetnya sehari itu berapa ayat? Nah, kalau biasanya kata saya ini berapa
apa jenenge itu ini kalau biasanya itu kalau beberapa waktu baca beberapa ayat yang sering dipakai untuk apa? Untuk sering dipakai ceramah, terus ayat-ayat yang sudah kita pahami itu tak saya copy, terus saat ini di copy, terus kalau berat punya ini. Saya kumpulkan ayat-ayat penting. Ini maos terus ada yang nyambung maksudnya pulau-pulau. Kasusnya ini misalnya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khudhu ma'aradu hadzal adna dan seterusnya. Ini kopi. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini dan berkata, kami akan diberi ampun dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Jadi ini royo bukan. Nah ini saya biasanya kumpulkan gitu. Jadi di ayat-ayat ini di HP tapi di sakit dibahas ini. Nah itu diantaranya bagian dari tadabbur. Oh, artinya saya masih belum paham. Buka tafsir jalannya. Misalnya saya berbahasa Indonesia. Kalau ingin yang lebih lengkap, mungkin tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir, Profesor Wahba Az-Zuhaili. Nah itu tergantung kita. Nah, oleh karena itu perlu sekali setiap hari itu kita nambah setidak-tidaknya yang sering kita baca di dalam sholat itu kita pelajari artinya. Mulai dari Al-Kausar, terus Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, yang sering kita baca, yang sering kita pakai, itu kita pahami supaya ketika sholat ini nyambung. Terus zikir, istighfar. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di dalam surat Jumu'ah itu, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Supaya kamu bahagia. Wadhkurullaha katsiran, ingatlah Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, supaya kamu betul-betul bahagia. Terus beristighfar. Seberapa banyak kita beristighfar? Rasulullah saja mohon ampun itu sungguh aku selalu beristighfar bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yawmi aktsari min 70 marratan. Begini juga kita rencanakan untuk istighfar saja misalnya. Kita targetnya berapa? Oh 70 kali. 70 kali itu
istighfar yang paling sederhana itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau zikir itu biasanya kan 3 kali, terus Allah mengatas salam, atas salam, kata ayat jalan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, kata ayat jalan. Itu 3 kali. Nah kalau kita ingin 70 kali, yo orang pulau terus ditambah 10 langsung 70 kali. Langsung 70. Oleh karena itu antara satu sholat dengan sholat berikutnya ini menghapus dosa. Karena kita juga hanya beristighfar. Nah ini kalau tidak ditargetkan tidak bisa. Jadi membandingkan itu ada apa yang kita kerjakan dengan kondisi ideal ini dibandingkan. Itu ketika kita mengevaluasi itu bandingan ini tercapai yang rendah. Biasanya kalau di sekolah ini kan, jadi ketika kita membuat program, terus di akhir tahun ada evaluasi diri sekolah. Evaluasi diri itu membandingkan antara kondisi ideal dengan yang sudah dilakukan, sudah tercapai apa belum. Ya sama, kita dalam hidup ini supaya kehidupan akhir itu beruntung, ini harus kita merasakan. Jadi harus sama itu setiap hari. Untuk waktu yang ada. Iya Pak. Kurang 10 menit. Kurang 10 menit. Nah itu Bapak Ibu perlu sekali kita di dalam muhasabah ini membandingkan. Pentingnya membandingkan. Coba terus. Berikutnya hablum minanas. Kalau tadi itu kaitannya kita dengan Allah. Sekarang hablum minanas. Birrul walidain. Birrul walidain itu ketika orang tua masih hidup. Orang tua itu diapa-apa, kita aja jadi orang tua. Itu kalau anak memperhatikan, itu rasanya senang. Perhatiannya, assalamualaikum, bapak terus mesti kabari sehat-sehat. Itu kalau wis senang apa meneh teko, apa meneh teko membawakan yang disukai oleh orang tua. Ya bisa uang, bisa jajan, bisa apa yang kan kita kalau lama bergaul orang dengan orang tua kan tahu yang disukai itu apa. Sengaja tidak banyak, tapi membawa yang disukai itu juga bagian dari cara bakti kita kepada orang tua, membuat senangnya orang. Birrul walidain. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berikutnya, ketika kita sudah orang tua mungkin sudah meninggal, maka itu pun belum putus, masih ada menjalin silaturahim dengan kerabatnya orang tua, sanak saudara. Doa itu selalu terus dipanjatkan. Ini kalau tidak dievaluasi, sosok lahir pirang-pirang bulan sekandungan ibu nasi Islami berusaha ini. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Rabb, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali saya? Ya setidak-tidaknya setelah sholat fardu. Silaturahmi tadi sudah selesai singgung.
sedekah harian, sedekah. Ini masalah ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Apalagi ketika sedekah itu orang-orang yang kita dalam kondisi gak ono tunggale duit kepepet, terus ada orang yang membutuhkan, orang itu butuh banget, terus kita memberi, itu besar pemberian dari Allah, mendadak. Nanti itu konten ini pengalaman nyata. Orang itu butuh butuh itu makan. Terus tanya, Pak, pring ini pintenan, petang bulan, berarti 100 swida. Lah wong nggo pring 11 ditumpakno sepeda, disuruh ngoten itu. Untuk semanding terus sampai Pak Sari. Dia pun kalau gangsal besar, dia pun berapa gangsal yang mencakup prometheus. Terus kalau mikir kok semanding kan ini dan ini abote, terus akhirnya sekolah itu nek kabeh iki pinten Pak? 385. Ada nih. Wis tak tuku kabeh Pak. Tak tuku kabeh niku ora dikek duit 385, dikek 400.000. Kayak 400.000. Sing ditukoni kira-kira disebut sopan. Lho ngoten niku lho ya. Barang mari dikek duit 400.000. Jarak 2 jam itu lho, ana wong telepon dikek duit 1 juta. Kenyataan. Lho itu kisah nyata nih, kisah nyata. Wong kan sok bener butuh. Ya Allah, paling rezeki sing kata ya Allah sing tugas tinggi. Niku dikabulne langsung. Makanya masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Surat Al-Baqarah 261. Kadek wong ini wau napa waktu dodol pring niku ditinggal pelumadan. Terus sepeda itu dilekatno sak ini, terus dene salat jamaah ning gone masjid. Terus baru kuwi sing tuku nggoni. Dongan itu mandi. Nah ini ya perlu ditargetkan sedekah. Tapi kalau terus aku tak sedekah dari untuk 2 jam terus sama teknik beriman bangsa kan karena itu tambahan dulu. Pun jam 5 cukup sih. Dan biasanya masjid itu ada timernya itu kan ada. Sekian menit nanti komat kan ini. Kemudian kita sudah berusaha ada di timernya itu 6 menit kan itu loh. Kemudian kita pengennya seperti sholat duhur tadi kan ketika kita masuk masjid itu kan kita dahulukan tahiyatul masjid. Tapi kalau kita tahiyatul masjid itu qobliyah subuh itu biasanya ketinggalan. Nanti itu ting komat yang gitu. Nah ini sebaiknya itu kita melaksanakan tahiyatul masjid apa yang qobliyah dulu. Atau dari situ diniati bareng-bareng gitu. Diniati bareng-bareng. Jadi ya tahiyatul masjid dan terus di sini kan kira-kira sekolah ya niat sak sholatan baik piro mun jare. Kamu mau
sebenarnya kan eman-eman kan gitu. Ini ya pakai otomatis, ini itu sholat itu kan yang genep 12 gitu. Sing dirubah. Ini dirubah. Ojo 10. Gitu. Yang dirubah berangkatnya. Termasuk Apa-apa gak cukup. Gak cukup, ini gak cukup. 10. Oh sudah 10. Memang muni 6. Berangkatnya. Tapi sadar itu kan tinggal gitu toh. Tinggal sadar. Kita kan nggak mungkin ketika ada kemudian sholat. Soalnya dirubah setelah ada 10. Nah gitu masuk. Saya di Fajri saya set setelah ada langsung 9, 58, 57, 56 terus itu sampai 10 menit. Ya, kembali lagi berangkatnya yang berubah. Kalau enggak berangkatnya ada lupa ya kalah terus. Ya, pertama kan itu dulu. Ya, pertama itu dulu. Karena orang itu biasanya juga kadang-kadang cemburu dulu ada. Ada Biasanya di rumah kan tahajud kemudian witir. Kan witir itu sudah imsak gitu. Imsak kita berangkat. Nah, terus yang kedua datangnya yang dirubah. Datangnya dirubah. Ada yang dirubah. Udah itu mepet-mepet. Berikut di sebelah pulau berikut yang itu di tukang adat. Ini boleh cerita dulu. Saya itu setengah jam sebelumnya itu sudah siap-siap. Setengah jam sebelumnya itu sudah siap-siap. Jadi itu posisi waktu adan itu sudah di masjid. Di masjid itu disiapkan baju panjang itu di sakot kiai. Jadi sewaktu-waktu dari kerja itu nek gak cukup itu langsung ke masjid, ganti di masjid. Bagian ada tumpahnya alpan. Apa? Alpan. Iya. Jadi Mungkin yang Pak Jino, terus Fortuner punya bis. Udah fit. Niku. iya. Itu kan ada. Masih di masjid loh. Itu kan ada. Gitu itu ganti. Saya imam itu mau. Nah itu maksud saya kan balik lagi juga satu sisi fasilitas di masjid dibuat cukup untuk memberikan kesempatan sholat sebelum wajib sholat wajib. Terus satu sisi juga kita merubah karena sifat orang itu lembab seperti tadi yang saya sampaikan lembab. Jadi ini kali sesuk dulu kali tapi ini begitu wis ngawali di Fajr itu ada jamaah. Saya lihat itu softnya mesti di nomor 1. Dia mesti posisi di soft nomor 1. Itu waktu jadi direktur produksi atau direktur pemasaran. Itu rapat azan itu kan. Itu rapat sengaja, tapi aku sengaja rapat. Itu direktur. Nah, ngaji ini mesti orang duit nih. Nek gak saya ketemu ya sama saya dikumpul. Agar ngaji bar maghrib Sabtuan itu kok mesti orang duit saya ketemu. Nek ketemu sama saya. Liwat HP itu di sana. Itu sholat tepat waktu. Tadi Ustaz ya, waktunya mepet. Masalah kita menyadari bahwa laki-laki itu kan kalau tidak ada udzur wajiblah untuk berjamaah. Nah, yang saya tanyakan berjamaah itu ada beberapa orang itu yang menjalankan berjamaah di rumahnya sendiri atau di sholat terdekat atau di masjid. Ini yang abdul yang mana?
Jamaah itu pada dasarnya kan di kumpulan orang sholat di masjid atau di musola. Dilanggar oleh. Nah, monggo bisa di masjid, bisa di musola. Yang di sini kita juga memantaukan. Kalau di rumah berarti kurang Kalau di rumah itu kata Rasulullah, Kurang sehat. berarti tidak bisa mendapatkan pahala dalam ketika di rumah itu. dia saya itu derajat sendiri kami afdalnya itu masjid. Tapi kadang itu laki-laki. Apa? Untuk laki-laki. Iya. Tapi perempuan juga tidak ada larangan. Tapi kadang-kadang harusnya begini. Kenapa nggak ke masjid? Anu Pak, ben bujuku ya melu jamaah di rumah. Nah, supaya dapat 27 derajat tadi. Tapi yang dimaksud sholat berjamaah itu tidak di rumah, kecuali kondisi-kondisi tertentu. Hujan. Ada hujan. Terus yang kedua Ustaz, ada pendapat supaya sahnya sholat berjamaah itu yang di masjid jelas. Tapi sekarang yang saya tanyakan itu di musola. Di musola itu bisa dikatakan memenuhi persyaratan boleh dengan pahala dan sebagainya 27 derajat tadi. Apabila musola itu diwakafkan, contoh seperti saya punya musola, itu supaya itu bisa digunakan untuk berjamaah, untuk keluarga dan sebagainya, tetangga dan sebagainya. Itu hendaknya musola itu diwakafkan. Kalau musola itu miliknya sendiri tidak diwakafkan, itu sholat berjamaahnya kurang bagus lah katakan seperti itu. Menurut pendapat jenengan gimana? Apa harus diwakafkan? Apa gimana? Secara fungsi masjid, musola itu kan digunakan untuk sarana dakwah, termasuk di dalamnya juga untuk melaksanakan sholat, sarana pendidikan, sarana untuk sholat berjamaah. Ketentuan ini apa namanya pahalanya bisa 27 kalau diwakafkan, itu saya masih belum mendapatkan dasar hukumnya. Jadi kalau belum berarti ya tanpa diwakafkan ini sah, bisa digunakan. Oke. Jadi kalau misalnya suatu lembaga seperti ini kan beli, bukan wakaf ya. Ini beli bukan wakaf. Jadi ini teman-teman jadi rokok beli bukan wakaf. Dulu asalnya wakaf, tapi karena sesuatu hal terus dicabut, terus beli terus diwakafkan sama dia. Diserah. Untuk sholat sunnah itu sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Kita begitu nanti jumlahnya subuh, maghrib, isya dan 12. Lebih afdal mana waktu itu dikerjakan sebelum kita berangkat ke masjid ke musola dengan di rumah, ataukah sebaiknya di masjid? Afdalnya itu lebih afdal mana karena kita Rasulullah sendiri dan jangan sampai rumah bulan dipakai untuk sholat gitu. Yang kedua yang disampaikan oleh Pak kepada jenengan bahwasanya Muhammadiyah itu ada tanda minus dari segi keanggotaan. Nah, untuk tingkat kabupaten dan PDM tentunya kan punya data-data nama-nama PDM Cirebon ini yang minus anggotanya. Sehingga contohnya aja saya buka di Jatiwangi itu mobil tanah ketika Aisyah itu bisa mengumpulkan dana 200 juta di tanah itu bukan main sulitnya karena memang anggotanya sedikit. Tapi kalau saya pikir seandainya dari PDM atau BUMN, apakah nggak bisa seperti itu? Contoh BUMN Jawa Timur bisa beli rumah gereja di Spanyol. Kemudian juga berpikir
bagaimana kalau bantuan-bantuan itu yang sebanyak itu juga disalurkan juga di kecamatan masing-masing, yang mana kecamatan itu ada tanda-tanda minus angkutan, sehingga kalau mau mendirikan sekolah TK saja belita itu perjuangannya bukan main sulitnya. Tapi kalau seandainya itu kalau dari PWM karena dianggap satu rokok minus, bantuan minus, kebutuhan minus, beda atau gimana tanah untuk pembangunan baik di dalam sudah begitu. Seperti kemarin di banjir kita melakukan yang banjir hanya 2-3 pekan sudah dikurang lagi beda lebih. Lalu lama itu bagaimana? Terima kasih. Yang pertama, bagaimana sholat sunnah itu dilakukan di rumah atau di masjid. Kalau Rasulullah itu masjid dan rumah itu tinggal praktis, dan memang anjurannya juga sholat sunnah itu juga dilakukan di rumah. Tapi kita menghitung efisien untuk pelaksanaan. Ketika kita mau sholat sunnah di rumah belum ada. Lupa punya. Terus kalau kita lakukan di rumah ustis azan, baru kita lakukan sholat qobliyah di rumah. Nyampe di sini sudah terlambat. Tapi kalau kita lakukan di masjid, sebelum azan kita sudah berangkat, azan baru selesai, setidaknya azan baru selesai kita baru di masjid. Maka melakukan kali ini tadi diatur 10 menit, maka sholat itu masih cukup untuk kita lakukan. Nah, beda kalau pulangnya itu sholat di rumah. Nah itu monggo selama di rumah tidak terganggu oleh tamu, tidak terganggu oleh kerjaan. Jika ada gangguan itu, ya lakukan di mana yang lebih efektif, itu yang kita bisa lakukan. Kalau Rasulullah ya masjid dan rumah itu jaraknya berapa kilometer? Sebelahnya Rasulullah itu kilometer ada mimbar, terus sebelahnya rumahnya Rasulullah. Jadi ya agar terus sholat di rumah terus langkahnya masih cukup. Yang kedua terkait dengan bantuan agama, memang Muhammadiyah itu belum terbeli. Yang di Spanyol itu belum terbeli. Jadi itu poro-poro. Tapi berkomitmen untuk membeli. Jadi Universitas Muhammadiyah dan beberapa rumah sakit yang besar itu yang berkomitmen untuk bisa membeli. Kan sekitar 40 miliar. Tapi kabarnya sudah begini. Itu Jawa Timur yang membeli waktu yang ada. Kemudian Komisioner Pembangunan luar negeri dalam negeri Cikupas tulis kok dibiarkan. Jadi sebenarnya juga tidak begitu. Kalau memang sangat emergensi, itu biasanya bisa. Contohnya bencana itu langsung sekian miliar itu bisa. Jawa Timur ini kalau tidak salah sekitar 11 miliar kemarin bencana Sumatera 11 miliar. Lamongan saja 1,9 miliar Lamongan. Itu pakai dana Muhammadiyah juga. Enggak, dari warga. Saweran Jumat, saweran waktu Jumat, infak Jumat itu kan ada instruksi tanggal 12, 19, sama 26 kemarin itu Desember itu dikumpulkan untuk disalurkan ke sana.
berat. Tapi ketika itu dilakukan secara sungguh-sungguh ini hanya cara, tidak hanya dijaga saja, ini juga daya keluar, itu insya Allah tetap terpenuhi. Kebetulan saya juga selama waktu itu oleh Pak Dr. Bonan. Jadi saya itu silaturahmi Bonan. Di rumah saya begitu. Komisi Sugi, kira-kira dari budaya Korea. Sugi dari budaya Korea. Terus saya silaturahmi Bonan. Mau saya juga mau tanya-tanya dulu. Saya belum keluar. Terus dia bilang, Ustaz, aku juga bangun masjid. Dia sambil bilang, saya langsung siap dulu. Pokoknya saya di rumah itu punya anak-anak nawari saya. Terus saya belum nyampaikan dia sudah nawari saya. Turun bangunkan masjid satu miliar. Saya punya uang 1 miliar. Gitu kan? Terus akhirnya saya bangun masjid Katolik itu hampir 2,4 miliar. Itu yang terus. Ini sementara mohon maaf atas segala kekurangan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.